Sahabat Isoman, di mana program ini akan memberikan pesan-pesan ya, semangat-semangat positif untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin sedang melakukan isolasi mandiri atau sedang dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Nah, tentunya narasumber yang akan kita hadirkan adalah mereka yang pernah terpapar COVID-19 saat ini sebagai penyintas ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali pada narasumber pagi hari ini karena beliau menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung pada pagi hari ini. Ada Ibu Profesor Dr. Raden Rosri Pancamadiawati, DRH MSI, selaku Wadir 2 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Panca. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Mas Ilham ya? Iya, betul. Oke, Mas Ilham. Alhamdulillah hari ini dikaruniai sehat sehingga dapat WFO di kampus. Itu Mas Ilham. Baik, nah Ibu Pancawati ini sahabat dulu pernah terpapar COVID-19 dan saat ini sudah melewatinya. Tentunya pengalamannya sangat berharga sekali buat kita semua dan tentunya kita juga ingin dengar kan cerita-cerita dari beliau begitu. Nah, Ibu Panca, kira-kira seperti apa sih Bu waktu itu saat terpapar, kapan, kemudian pada saat terpapar ini apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Kemudian sempat panik atau kaget atau bagaimana? Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, saya selalu sharing gitu ya, sharing pengalaman, berbagi pengalaman untuk saling menguatkan, Mas Ilham. Jadi waktu saya mulai muncul gejala itu tahun lalu, jadi Oktober, pertengahan Oktober tahun lalu. Kebetulan suami saya dulu yang terkena, gitu ya. Beliau kita belum tahu ya, artinya gejalanya adalah gejala seperti flu begitu, badan sakit semua gitu. Kemudian demam gitu ya, gitu ya. Kemudian keringat dingin gitu. Nah, yang pertama adalah suami gitu. Kebetulan saya tinggal cuman berdua di rumah begitu ya, di rumah karena dua anak saya sudah berkeluarga, sudah punya rumah sendiri-sendiri, sehingga alhamdulillah amannya begitu. Jadi kita tidak menulari anak-anak dan keluarga kami begitu. Nah, pada saat itu saya juga masih bekerja waktu itu ya, jadi kita beberapa hari masuk ke kampus gitu ya. Kemudian 3 hari setelah itu saya kok anosmia itu adalah gejala tidak bisa membau, gitu ya, tidak bisa membau lah. Ini kemudian saya juga waktu itu langsung sempat panik gitu. Saya sudah memastikan diri saya kena COVID gitu ya. Tapi kalau suami justru tidak ada gejala anosmia, itu tidak ada. Jadi saya akhirnya diputuskan untuk swab PCR pada hari itu dan minta cepat gitu ya hasilnya. Jadi sekarang periksa, besok sudah ada hasilnya. Nah, ternyata memang benar dua-duanya positif COVID dengan CT value-nya, jadi nilai CT-nya itu ya sekitar antara 13 sampai 15, rendah banget gitu ya. Jadi hubungi teman-teman di rumah sama begitu ya. Sebetulnya kondisi saya dan suami pada waktu itu masih cukup baik. Artinya saturasi oksigennya juga kita nggak sesak, ya nggak sesak nafas, gitu ya. Saturasi oksigen itu ya sekitar di atas 95. Tapi saya putuskan untuk opnam karena memang saya tidak mampu pada saat itu tuh, saya tidak bisa berpikir nanti kalau di rumah saya siapa yang akan ngopeni saya. Akhirnya diputuskan berdua opnam di Rumah Sakit Dr. Sutomo begitu. 17 hari kami opnam bersama dalam satu kamar. Ya,
Jadi pada saat di rumah sakit ya, tetap kami melakukan ibadah itu penting ya. Jadi itu sangat menguatkan mental kita. Jadi pada saat kita sudah memutuskan, saya dan suami sudah memutuskan untuk opnam, itu yang pertama kali saya masukkan di dalam tas saya itu adalah Al-Quran. Jadi saya bawa sendiri, suami bawa sendiri. Artinya kita bisa beribadah, bisa tadarus masing-masing ya, semampu kita untuk bisa menjalani. Itu adalah upaya kami berdua untuk menguatkan iman kami, karena pada saat itu memang juga sempat down gitu ya, terutama suami kondisinya agak lebih parah dibandingkan saya, karena 3 hari berturut-turut itu beliau tidak bisa tidur gitu ya, malam pagi itu tidak bisa tidur, jadi kayak orang apa ya, kayak depresi atau kayak apa ya, bingung gitu. Ternyata setelah saya baca di jurnal-jurnal tentang COVID itu, salah satu gejala itu dari COVID itu adalah namanya delirium. Delirium itu adalah gangguan pada sel-sel otak. Gangguan pada sel-sel otak yang muncul gejalanya adalah orang kebingungan, tidak bisa tidur, stres gitu. Itu terjadi pada suami saya gitu ya. Untungnya kita itu masih diberi kekuatan ya, karena saya masih bisa mendampingi suami pada saat di rumah sakit, sehingga beliau merasa masih ada temannya gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya beliau sendiri di opnam di rumah sakit, karena kondisinya seperti itu. Jadi kita mau minta bantuan nakes juga ada jam-jamnya gitu ya. Ada jam-jamnya, jadi jam-jam tertentu, karena nakes itu akan bekerja lebih kurang 3 atau 4 jam gitu ya, untuk pakai ini ya, pakai APD. Itu gitu. Sehingga apabila kita menghubungi nakes, menghubungi ruangan itu ya, ruang nakes itu, kita ada sesuatu yang perlu dibantu gitu, itu juga tidak langsung gitu ya, ada jeda waktu mungkin kadang-kadang 1 jam gitu ya. Ya itu kita juga memaklumi gitu ya, karena memang pasien pada saat itu cukup banyak juga gitu, sehingga memang kondisi nakes itu luar biasa, benar-benar luar biasa untuk melayani kami yang sedang isoman. Baik, Ibu Panca, kalau boleh tahu kegiatan apa saja yang dilakukan selama dirawat di rumah sakit, kemudian bagaimana Bu perlakuan rumah sakit terhadap pasien sendiri? Tadi disebutkan kalau tenaga kesehatannya sangat memperhatikan begitu ya. Mungkin ada elemen lain yang juga memperhatikan dalam hal ini, atau mungkin ada beberapa yang miss misalnya. Kalau menurut Ibu seperti apa? Monggo silakan Bu. Nah, udah perlu disebutkan rumah sakitnya ya? Iya. Promosi nanti. Ya. Jadi selama saya 17 hari di rumah sakit itu, saya sangat-sangat salut dengan pelayanan ya, pelayanan yang prima dari nakes gitu ya. Nakes sangat care, sangat menyemangati kami gitu ya, menyemangati kami dengan kalau saya lihat dengan APD yang begitu rapatnya gitu ya, saya bayangkan begitu panasnya gitu ya, panas sumuk gitu ya. Tetapi beliau nakes ini sangat-sangat melayani dengan baik gitu ya, meskipun kadang-kadang jam 12 malam gitu ya, kami ada kondisi waktu itu jarum infus itu lepas gitu ya, kemudian darah ya pada suami itu ya, darahnya keluar semua gitu, jadi kayak berceceran gitu kita telepon nakes itu ya, kira-kira ya setengah jam datang, dan
siap siaga untuk membantu kita gitu ya. Padahal itu sekitar jam 12 malam itu. Jam 12 setengah 1 malam ya. Kalau saya tuh sangat pada saat opnam itu saya merasa nakes-nakes yang membantu kami, meskipun dokter-dokter juga ya, baik itu tenaga medisnya, perawat-perawatnya maupun dokternya itu sangat care ya, meskipun tidak selalu, kalau dokter itu tidak selalu masuk ya di dalam masuk kamar ya, tetapi kalau kita telepon gitu langsung memberikan masukan-masukan kalau kita ingin mengetahui kondisi kita seperti apa gitu, langsung diberikan. Karena setiap pagi itu biasanya ada morning report ya, semua tenaga dokter ya yang bekerja di situ itu tidak hanya paru ya, itu ada kolaborasi, ada psikolog, psikiater, kemudian ada rehab medik, kemudian ada dokter paru gitu ya. Nah, itu kalau kita telepon gitu langsung memberikan advice-nya gitu ya. Seperti ini, Ibu seperti ini. Karena pada saat itu kita 3 kali ya PCR ya, selama 17 hari di sana itu 3 kali PCR itu positif terus gitu ya. Oh iya. Positif terus gitu. Jadi ya agak sedih juga gitu ya. Tetapi secara klinis gejalanya itu baik gitu. Kita sudah nggak bergejala, cuman tinggal batuk-batuk itu ya, batuk sedikit. Tapi demam sudah tidak ada, kemudian anosmianya sudah hilang. Jadi kita indera rasa penciuman itu sudah kembali lagi. Oke. Akhirnya kita juga diperbolehkan pulang pada saat masih positif, tetapi ada surat yang harus ditandatangani oleh RT dan RW bahwa kondisi pasien saya dan suami ini masih kondisi positif dan harus isoman gitu, harus isoman di rumah. Gitu. Oke, baik. Bu Panca, selama di rumah sakit apakah juga mengikuti kegiatan misalnya kayak senam bersama, kemudian untuk makanannya seperti apa gitu? Gimana ini Bu pada saat itu? Jadi kalau senam enggak, kita itu justru ada fisioterapis yang masuk ruangan. Kita kan enggak diperbolehkan keluar ruangan. Iya. Kita harus ya di karantina di kamar saja, tidak boleh keluar kemana-mana. Oh iya. Gitu. Tidak boleh. Pada saat pertama kali ya kita masuk itu kan kita pengen minta yang VIP gitu ya. VIP, kemudian ternyata tidak ada, penuh semua, tinggal kelas 1. Kelas 1 itu satu ruangan ya, ada dua tempat tidur, tetapi nggak ada jendela, nggak apa, jadinya tertutup rapat. Oh iya. Tertutup rapat gitu ya. Ya itu hari pertama itu saya stres, dua-duanya stres saya. Penjara ini kayak gini rasanya. Iya, belum terbiasa ya dengan ruangan nggak ada jendela itu. Nggak ada jendela, nggak ada. Jadi nggak ada jendela. Akhirnya saya juga ya kebetulan ya punya teman kenalan dokter gitu ya. Saya mohon supaya mendapatkan ruangan VIP sehingga saya juga agak bisa longgar gitu ya, pokoknya ada jendela lihat keluar lah gitulah. Kalau kita di karantina nggak boleh keluar itu nggak apa-apa di kamar, tapi kita bisa lihat keluar, entah itu genteng entah apa. Biar ada seger-segernya dikit gitu Bu ya. Ya. Akhirnya semalam itu ya kita tidur dengan kondisi yang kamar yang memang benar-benar seperti penjara gitu ya. Kemudian hari kedua kita sudah bisa masuk ke ruang VIP, ada jendelanya, kita bisa lihat di lantai 2, kita bisa lihat genteng, bisa lihat pohon gitu ya. Nah, memang tidak diperbolehkan keluar. Kita setiap 2 atau 3 hari sekali itu didatangi oleh fisioterapi. Jadi kita latihan diajarin untuk gerakan-gerakan olah nafas ya, untuk menguatkan paru-paru kita. Kemudian dari dokter
rehab medik juga memberikan video-video. Jadi video-video tentang olahraga nafas bagi pasien COVID. Jadi itu yang kita lakukan sendiri. Jadi kalau misalnya tidak ada fisioterapisnya, kita setiap hari kita lakukan rutin itu. Minimal jalan gitu ya, kita jalan muteri tempat tidur itu, jalan, kemudian gerakan-gerakan ringan itu, kemudian nafas dan sebagainya, itu kita lakukan sendiri. Untuk makan, makannya bagus ya, cukup bergizi ya, meskipun namanya orang sakit ya tetap ya rada gak enak gitu ya. Karena kan tadi nggak bisa ngerasain ya kan Bu. Yang penting makan aja. Gitu ya. Terus saya kebetulan saya diperbolehkan ya minta request kalau dari luar gitu. Kadang saya minta kalau kepingin apa gitu, minta adik saya ya, kebetulan rumahnya dekat dengan rumah sakit, minta dikirimi sate gitu. Tahu campur gitu ya Bu. Iya. Iya. Pasti saya jadi pagi-pagi kepingin pecel gitu ya, dikirimkan dan diperbolehkan gitu ya, dikirim, tetapi ada namanya tempat khusus ya. Jadi kita memang tidak diperkenankan ketemu sama dengan teman saudara gitu ya. Ada pos khusus untuk menerima dan mengeluarkan barang-barang yang dari dalam, misalnya baju-baju saya gitu ya, baju kotor itu dikeluarkan, boleh ada posnya gitu. Baik. Iya, Bu Panca, untuk melewatkan hari-hari yang katanya serasa di penjara tadi, ini selama kurang lebih 14 hari atau 17 hari ya tadi ya. Nah, betul. Ini apa saja Bu yang dilakukan pada saat itu untuk saling memberikan semangat bahwa ini harus kita lalui dan ada semangat optimis. Nah, itu yang dilakukan Ibu Panca dan suami apa Bu? Jadi rutinitas kami pada saat opnam itu adalah kami selalu ya memang tidur nggak bisa nyenyak. Ya sebelum sakit pun saya memang terbiasa bangun malam gitu ya. Jam 2 sudah bangun. Jadi kalau saya bangun malam jam 2 gitu langsung mandi. Habis mandi kemudian langsung tahajud gitu ya, beribadah, sholat, tahajud, setelah itu baca tadarus gitu sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian biasanya rutinitas nakes datang kan, kalau pagi itu jam 6, setengah 6 itu datang untuk obat-obatan masuk gitu ya, kemudian injeksi obat itu juga akan mesti masuk. Kemudian saya selalu ya kalau kan bisa WA ya, artinya kita mencari hiburannya ya dari YouTube gitu ya, dari cerita-cerita atau baca-baca artikel-artikel yang ada di YouTube gitu. Jadi saya juga bawa laptop sebetulnya. Kegiatan pekerjaan untuk sementara off semua. Ya. Pekerjaan saya off. Cari yang senang-senang aja dulu. Cari yang supaya lihat Sule, lihat gitu ya. Supaya imunitas kita meningkat. Baik. Iya, Ibu Panca nih pasca sembuh dari COVID-19, mungkin dari Ibu apa ada yang berubah dalam hal misalnya nih gaya hidup atau mungkin bagaimana berperilaku hidup sehat atau bagaimana kita harus berinteraksi, mungkin ada sedikit hati-hati gitu ya, atau seperti apa begitu Bu? Jadi gini Mas Ilham. Pada saat saya setelah keluar dari rumah sakit kan saya harus isoman ya 2 minggu. Jadi rutinitas di rumah itu juga saya selalu tiap pagi kami berdua tetap pakai masker gitu ya di rumah, meskipun pakai masker. Pagi gitu ya, rutinitas yang di rumah sakit itu tetap kita lakukan di rumah gitu ya. Artinya bangun malam, sholat, jadi itu tetap itu sudah menempel gitu rasanya ada. Kemudian pagi kita selalu olahraga di luar. Kebetulan rumah saya itu di belakang itu masih banyak
banyak tanaman gitu ya, sehingga Udaranya masih seger. mengganggu, iya tidak mengganggu tetangga kanan kiri gitu ya, karena kan kan konotasinya kan negatif kalau kalau orang sakit COVID itu kan sudah orang-orang takut gitu Iya, ya, takut untuk mendekati. Wong saya di belakang aja, tetangga sebelah kalau lihat saya di belakang itu langsung pintunya ditutup gitu ya. Ya hal-hal seperti itu sebetulnya ya kalau kita melakukan prokes dan jarak yang jauh juga gitu ya, ya enggak apa-apa. Dan di situ juga banyak tanaman, banyak itu artinya ya enggak apa-apa. Tapi hal-hal seperti itu ya kita maklumi lah, kita maklumi. Sampai dengan saat ini kami tetap menjalankan prokes gitu ya. Minuman gitu ya, saya itu selalu tiap pagi membuat wedang pon-pon. Jadi godok itu jahe, kunir itu ya. Minuman herbal ya Bu ya. Iya, obat herbal ya kan. Memang beberapa literatur juga mengatakan ya, artikel-artikel yang ditulis oleh pakar-pakar itu bahwa obat-obat tradisional kita itu justru bagus gitu ya. Iya. Untuk meningkatkan imun itu saya sering setiap pagi saya lakukan itu. Kemudian olahraga nafas itu sampai sekarang saya selalu melakukan itu. Kemudian ya tentunya prokes ini ya saya ini kalau di kantor gitu, saya kalau tidak ada hal yang penting, saya tidak akan keluar dari ruangan saya gitu untuk menjaga ini ya meminimalisir tingkat keterpaparan gitu ya Bu ya. Betul, iya. Oke. Nah ini yang terakhir Bu, mungkin sebagai mungkin ini dikatakan saran atau jangan atau apa gitu, selama Ibu dirawat di rumah sakit ya, kemudian sampai sekarang bisa beraktivitas kembali, kira-kira apa yang bisa disampaikan pada sahabat-sahabat Suara Sidoarjo nih, saran-saran apa? Kemudian juga kalau mungkin Ibu ingin berterima kasih atas kesembuhan ini, berterima kasih pada siapa? Monggo silakan disampaikan. Ya, terima kasih Mas Ilham. Jadi saya sebagai alumni COVID ya, alumni COVID, penyinta COVID ya, saya selalu menyarankan bahwa prokes itu tetap harus dijalankan. Jadi kita harus melakukan prokes yang ketat ya, dimanapun gitu ya, terutama kalau kita misalnya di rumah saja, kalau kondisi kita sudah mulai menurun misalnya agak kok pilek-pilek, kok rodok patuk-patuk gitu, sebaiknya harus pakai masker ya. Itu untuk menjaga kita sendiri dan menjaga keluarga kita di rumah. Kemudian rutinitas olahraga itu juga tetap harus dijalankan. Saya selalu pagi itu konsumsinya wedang empon-empon itu, kemudian saya selalu minum vitamin D. Iya, Bu, empon-empon ini apa saja sih Bu? Empon-emponnya apa? Kayak kunyit apa? Iya, saya kalau godok itu kunir, kemudian jahe, kemudian temulawak. Oh iya. Kemudian supaya warnanya juga saya beri kayu manis. Kayu manis. Nah, minumnya bisa tambahi madu sedikit. Jadi kalau sudah ini dikasih madu sedikit. Oke, baik. Itu sudah rutin kita minum itu. Kemudian ya vitamin D itu saya selalu minum. Kemudian karena COVID ini kan apalagi kan sekarang varian sekarang ini kan menyerangnya kan lebih ganas gitu ya. Tidak hanya pada paru ya, tapi bisa pada organ lain. Yang menyebabkan itu adalah munculnya keradangan ini loh Mas. Supaya ada, ya monggo terserah itu obat-obat yang menghindari atau menghambat terjadinya keradangan, itu diusahakan diminum gitu ya pada saat sudah ada muncul. Sebelumnya sebetulnya COVID ini muncul itu sudah biasanya kalau yang belum ringan itu 2-3 hari sudah muncul, tapi kalau sudah sampai ke-7 itu sudah mulai parah itu. Sudah hari ke-7 kelihatan gejala itu sudah parah. Jadi itu agak
agak susah gitu. Makanya banyak yang sampai tidak tertolong itu karena sudah menyerang paru, Iya, kemudian betul. keradangannya sudah menyebar. Nah, Sudah akut makanya mungkin ya Bu ya. ya Mm-mm. itu makanya Baik. sebaiknya memang kalau sudah kayak flu itu cari obat baik itu herbal atau apa gitu ya, yang bisa mencegah terjadinya keradangan. Mm-mm. Mencegah Oke, terjadinya keradangan. baik. Kalau Kemudian yang yang kedua tadi pertanyaannya apa? berterima kasih pada siapa saja, Oh ya, Bu Panca, monggo. iya, yang pertama saya berterima kasih kepada eh, teman ya Gusti Allah ya, Mm-mm. Allah yang memberikan kesembuhan bagi Mm-mm. kami gitu ya. Karena sakit ini adalah sudah izin Allah gitu ya, Iya, takdir iya. Allah gitu ya. Jadi Mm-mm. kita jangan menghindar, jangan menolak gitu ya. Kita jalanin, kita syukuri gitu ya. Kita masih diberi sakit gitu. Dan dengan sakit ini eh, insya Allah ibadah kita akan menjadi lebih baik ya. Kalau ini Mm-mm. saya ya, ini Iya, saya. iya. Jadi Mm-mm. saya merasa jauh lebih baik gitu ya dibandingkan sebelumnya. Mm-mm. Kemudian yang kedua, para nakes, dokter maupun eh, tenaga kesehatan yang melayani kami ya selama kami isoman. Kemudian keluarga, anak-anak kami yang juga mensupport doa, mensupport semuanya ya, segalanya ya anak-anak. Mm-mm. Kemudian orang tua kami, saya masih punya ayah ibu yang sudah Oh berusia iya, 95 tahun. alhamdulillah masih Beliau ya juga Bu ya. beliau ya, Mm-mm. beliau berdua Heeh. yang bisa meluluskan kami dari cobaan kami Mm-mm. mendapatkan sakit ini. Mungkin itu Mas Baik. Ilham. Iya, tapi Bu Panca kalau mau boleh tanya nih, ayah ibu Bu Panca masih sehat kan sampai saat ini ya Bu ya? Ya, jadi sudah banyak tidak sehatnya gitu ya karena Iya, memang sudah berumur ya Bu eh, ya. gerahnya sakit tua gitu ya, kondisi fisiknya. Kalau bapak itu fisiknya enggak kuat tetapi eh, keinginannya masih banyak gitu, masih besar gitu ya, sehingga ini yang menyebabkan gak kuat fisiknya menerima keinginan yang terlalu tinggi. Iya. Jadi sekarang udah kalau bahasa 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 apa ya, bahasa medisnya Mm-mm. itu, kalau bapak saya itu sudah mengalami brain atrophy. Brain atrophy itu adalah penurunan atau mengecilnya fungsi otak. Ya, otak itu sel-sel otak mengecil, jadi otomatis fungsi otak itu menjadi terganggu, menurun, sangat-sangat menurun. Oke. Sudah mulai pikun gitu dan sebagainya. Baik. Ya, kami doakan agar tetap sehat ya Bu ya, meskipun saat ini sudah berumur. Amin. Dan Amin, ya tentunya Rabbal juga alamin. untuk Ibu Panca dan Bapak ini juga semoga sekarang menjadi lebih sehat lagi gitu ya Bu ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Panca sudah bersama kami menyampaikan beberapa wejangan dan juga cerita-cerita yang positif ya, yang menyemangati. Tentunya ini juga semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Ibu selamat pagi, jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ilham. Oke Ibu, sama-sama dengan Ibu Profesor Dr. Raden Roro Sri Panca Madyawati DRH MSI sahabat, Wadir 2 Sekolah Pasca Sarjana UNER yang baru saja bercerita tentang pada kita ya terkait bagaimana beliau saat terpapar COVID-19 kemudian melewatinya masa-masa sulit itu, kemudian sekarang alhamdulillah sudah bisa beraktivitas kembali. Anda bisa menyimak program ini hanya di Radio Sahabat Isoman, tetap di Suara Sidoarjo.